Shalom kawan-kawan. Pada hari ini saya masih membahas buku pandangan kalangan Salafi Wahabi. Biasa mereka disebut sebagai manhaj salaf, ya, aliran Islam salaf, pengikut orang-orang terdahulu artinya. Tapi mereka dicela sebagai Wahabi oleh kalangan-kalangan Asy'ariyah. Nah, kita fokus terhadap kajian akidah atau ajarannya. Di kalangan pandangan Asy'ariyah meyakini Al-Quran itu adalah firman Allah dalam bentuk lafaz-lafaznya itu makhluk. Tapi kalamullah itu tidak makhluk, bukan makhluk. Nah, kenapa saya ingin bahas ini? Di kalangan pamuanas sablanisme itu biasa digunakan juga dalam perdebatan seolah-olah menjadi perbandingan yang bermuara pertandingan. Nah, kalangan-kalangan Islam polemik biasa mengkaitkan terhadap Kristologi. Di kalangan Oneness Pentecostalism, mereka tidak meyakini bahwa kemanusiaan Kristus itu berasal dari Bunda Maria, tapi kemanusiaan Kristus itu berasal dari surga. Karena Yesus Kristus adalah Adam yang dari surgawi. Jadi kemanusiaan Kristus itu yang dipahami oleh Oneness Pentecostalism itu mirip dengan ajaran bidat Apolloniarisme. Seolah-olah Yesus tidak memiliki kemanusiaan yang berasal dari keturunan Adam dan juga keturunan dari Daud. Nah, kita meyakini sebagai umat Kristen yang benar bahwa firman menjadi manusia mengambil kodrat kemanusiaan, dan kodrat kemanusiaan itu berasal dari kedagingan atau ovarium Bunda Maria yang memiliki keturunan silsilah Daud. Baik, pada halaman buku ini ya, khususnya di halaman 322. Jika dalam iman Kristen ada bidat Apolloniarisme yang sekarang diwakili oleh Oneness Pentecostalism, pada halaman 322 diceritakan bahwa kalangan kaum Asy'ariyah itu meyakini Al-Quran itu kalamnya ya sesuatu yang baru. Kalam lafalnya itu sesuatu yang baru. Tapi ada kalam yang sifatnya berdiri pada zat Allah. Akan tetapi kami menetapkan suatu perkara di balik ini semua, di balik kalam lafal yang baru yang dianggap sebagai ciptaan. Itu dikutip dalam bukunya ini ya, Kubra Yakinat Al-Kauniyah halaman 105. Pada halaman 321 dikisahkan bahwa ada pendapat kaum Asy'ariyah, ini dikutip dari ini ya, Syarah Jauhar At-Tauhid halaman 173. Dikatakan bahwa kalam nafsi dari Al-Quran itu bukan makhluk, bukan ciptaan artinya. Adapun Al-Quran yaitu lafal yang kita baca, maka adalah makhluk alias ciptaan. Yang sebagai firman Allah bukan makhluk, sebagai kitab itu adalah makhluk. Nah, berbeda dengan kalangan manhajus salaf ditegaskan oleh sanggahan Ustadz Firanda ya. Ini salah satu buku saja, karena saya juga punya pandangan manhajus salaf yang menolak bahwa kalamullah itu makhluk dalam bentuk lafaznya juga. Mereka menyimpangkan maknanya menjadi Al-Quran kalam nafsi, ini kalam batin ya firman Allah yang melekat pada zat Allah, bukan Al-Quran. Al-Quran itu yang tertulis pada lembaran-lembaran mushaf. Nah, itu adalah ciptaan. Seperti yang dikemukakan tadi ya, halaman 301 sampai 322. Nah, buku ini membantah dengan pendapat Imam Asy'ari ya. Dalam buku ini dikutip dalam buku Al-Asma wa Al-Sifat Al-Baihaqi Taqiq Al-Kautsari halaman 244. Nih, dikatakan bahwa firman Allah yang diturunkan itu bukan makhluk. Ya, firman Allah yang diturunkan itu bukan makhluk. Aku berkata, lantas barang siapa yang berkata Al-Quran adalah makhluk, maka bagaimana hukumnya di sisimu? Beliau berkata kepadaku, kafir. Dan Asy-Syafi'i berkata, tidaklah aku bertemu dengan seorang pun dari guru-guruku kecuali berkata, barang siapa menyatakan bahwa Al-Quran makhluk, maka itulah kafir. Maksudnya apa? Maksudnya dari kalangan Salafi Wahabi, manhajus salaf, mereka menolak konsep kalam, pembagian kalam ya, kalam nafsi dan kalam lafasi dari buku yang saya baca ini. Kawan-kawan muslim juga bisa mengoreksi dari kalangan manhajus salaf. Bahkan mereka mencela ada pembagian kalam nafsi dan kalam lafasi. Mereka meyakini Al-Quran itu sepenuhnya firman Allah, bukan ciptaan, walaupun ada bentuk mushafnya dan sebagainya. Ya, ini agak mirip seperti Oneness yang berbau Apolloniarisme, di mana Yesus itu tidak memiliki kemanusiaan yang berasal dari ciptaan. Tapi Yesus bukan diciptakan loh ya, bagi iman kekristenan.
firman Allah itu tidak tercipta, yang mengambil kemanusiaan Kristus yang berasal dari bagian ciptaan, karena Maria itu bagian dari ciptaan. Tapi bukan Maria langsung diciptakan hari itu juga, karena penciptaan itu berawal dari Adam, dan manusia yang sampai sekarang ini adalah proses kelahiran dari ciptaan pertama. Nah, pada halaman 330 ini terkait dengan akidah, ya, akar muara tentang Al-Quran itu qadim. Buku ini mencela kalangan Asy'ariyah yang menggunakan istilah ilmu kalam dan dituduh terpengaruh ahli filsafat Yunani. Nah, mereka saling menuding satu sama lain. Padahal mereka selama ini suka mencari-cari kesalahan iman Kristen, bahkan menuduh iman Kristen berasal dari Yunani. Padahal ilmu kalam pun juga dituduh berasal dari Yunani, ya.